Shalom. Ya teman semuanya shalom. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan pada pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di rumah Tuhan untuk kita mau datang menyembah dan memuji Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semua bersatu dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih banyak Tuhan buat anugerah Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami di pagi hari ini. Kami sehat kuat adalah bukti nyata akan kebaikan Engkau. Dan saat ini kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Satu kerinduan besar kami datang untuk memuji, memuliakan dan membanggakan Engkau lewat pujian dan lewat penyembahan yang akan kami naikkan padamu. Kuduskan kami dan layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami benar-benar dapat menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Segala kuasa iblis dalam bentuk apapun yang berusaha untuk mengganggu fokus kami ketika kami datang di hadapan-Mu, tapi kami bersatu hati, kami tolong patangan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bebas kami memuji Engkau, memuliakan dan mengagungkan Engkau, dan kami semua menikmati kuasa Tuhan bekerja. Kami menikmati kuasa Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini kami siap lebih lagi untuk melayani Engkau. Setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, jaga lindungi mereka selamat sampai tujuan, bersama-sama dengan kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang menolong sepanjang acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya di dalam kontrol daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami siap menaikkan setiap doa penyembahan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, kami mau menaikkan rasa ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan satu-satunya penolong yang setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tetap terus berjalan Tuhan
Yesus
Tuhan anugerah-Mu terus mengalir di dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan pujian dan penyembahan ini dapat buah harum di hadapan-Mu, dapat terdengar manis di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami terus memuji dan memuliakan-Mu. Tuhan, sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan kiranya Kau memberkati setiap hati dan pikiran kami. Dan juga Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan, kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan Tuhan, Kau tuntun terus saudara kami sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, saya dalam nama-Mu, haleluya. Puji Tuhan, jangan boleh bisa berduduk semuanya. Pembahasan korban persembahan yang pertama. Mari semuanya sama-sama untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akan mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menaikkan doa pertama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, semuanya boleh bersilakan untuk duduk. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ramli Kahiyang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, amin. Saya percaya kita semua bersuka cita karena Tuhan itu sangat baik di dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh bersama-sama di dalam ibadah kita pada saat ini. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti kita lihat, Bapak Ibu Gembala tidak bersama dengan kita, sedang ada di luar. Jadi kita terus berdoa sehingga Tuhan terus tolong, akan pelayanan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam firman Allah. Kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasalnya yang kedua. Kita buka dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sudah dapat, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat yang bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara yang
2 dan seterusnya sampai ayat yang keempat. Demikian firman Allah dengan perikop di sana, jangan memandang muka saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan dalam juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku. Janganlah kamu membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca terus satu perikop ini, tentunya kita akan menemukan pelajaran penting bagi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya, ya. Bagaimana dituliskan dan dijelaskan di sana bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dengan perikop saja di sana kita sudah bisa ambil garis besarnya bahwa tentunya ini larangan keras bagi kita. Dengan perikop di sana, jangan memandang muka, artinya jangan membeda-bedakan orang, jangan membeda-bedakan sesama kita manusia, stratanya, kedudukannya, semua. Kenapa? Karena kita semua diciptakan itu sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama semua ciptaan Tuhan. Kita mulia, Alkitab berkata. Bahkan dia lebih menuliskan di sana, kita ini berharga semua di mata Tuhan. Jadi bagaimana firman Tuhan datang kepada kita yang kita sudah baca, memberi pandangan bagi kita bahwa hidup kita ini sama. Apapun kedudukanmu, bahkan dalam ayat 2-3 di sana kita temukan di sana bagaimana cara kita menghormati orang lain, bagaimana cara kita terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Itu menentukan iman, menentukan rohani kita itu sampai di mana. Karena yang saya mau katakan bahwa orang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan itu tidak ada dalam pribadi dia. Karakternya Alkitab berkata sama seperti karakter Kristus. Karena kalau manusia melihat dari luarnya, memandang dari luarnya saja, ya. Ketika kita lihat, kita pandang luar, oh baik ini orang, wah ini orang ini begini. Kita berkata ini baru mantap. Tidak. Kita masih ingat bagaimana ketika Saul mau diganti sebagai raja oleh Daud. Pada waktu itu belum ada penggantinya. Ya. Tetapi ada seorang ternyata yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menggantikan posisi Daud, posisi Saul sebagai raja pada waktu itu. Di rumah Isai ada beberapa anaknya, gagah, benar-benar badan yang karena mereka ada beberapa saudara dari Daud di sana sebagai prajurit, pemimpin perang hebat, orang-orang hebat dalam kerajaan. Nah, saat itu Tuhan menyuruh Samuel pergi ke rumah Isai, cari di sana ada seorang yang telah kusiapkan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Samuel pergi, sampainya di sana dia berkata, mana anak-anakmu? Keluarlah satu persatu. Dari yang pertama, wah ini Samuel berkata ini udah bagus ini. Ini memang betul-betul cocok jadi seorang raja. Samuel melihat perawakan, Samuel melihat apa yang di depan, Samuel melihat yang dia lihat. Dan Samuel berkata ini sudah pas, ini sudah pasti Tuhan berkenan untuk menjadi raja. Lalu Tuhan berkata tidak, aku tidak berkenan kepadanya. Keluar yang kedua, sama Samuel berpikir seperti itu.
Ini sudah pas ini. Siap untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi Tuhan menolak juga. Sehingga Samuel kembali memanggil. Dan yang ketiga, Samuel juga sama seperti pandangannya dari yang pertama. Dia berkata ini sudah pas untuk jadi seorang raja. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, manusia melihat luarnya, manusia melihat perawakannya, tetapi aku menolak, aku melihat hati. Samuel bingung, nah siapa yang mau dipilih? Lalu Samuel berkata, masih adakah anak-anakmu selain dari 7 orang ini? Masih ada. Di mana dia? Dia ada di kebun. Satu hal, ternyata yang ada di kebun sana tidak terpandang. Bahkan dalam keluarga pun pekerjaannya dianggap sepele. Dia ada di kebun. Padahal pada waktu itu sudah diberitahukan kepada Isai bahwa Samuel akan pergi mencari seorang untuk menggantikan. Tentunya dari anak-anak semua yang ada di sana, anak-anak Isai, tentunya salah satunya masuk Daud harusnya di sana. Masuk dalam pemilihan. Tetapi ternyata Daud suruh sana jaga itu kawan domba. Lalu Samuel berkata, panggil dia. Aku akan belum makan bersama kalau dia belum datang. Dipanggillah Daud. Ketika dia pulang, Alkitab berkata dia kemerah-merahan, masih imut-imut, ya masih muda, sangat muda, dan perawakannya juga kecil. Nggak ada potongan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja, apalagi seorang raja identik dengan memimpin perang. Tidak mungkin. Tetapi ketika dia sampai di rumah, firman Allah datang kepada Samuel, inilah dia, urapilah dia. Haleluya. Yang tidak dipandang oleh manusia. Dan saya berkata keluarganya pun memandang dia tidak bisa masuk dalam kepemerintahan, apalagi memimpin perang, apalagi menjadi raja. Enggak mungkin. Tapi ternyata apa yang tidak mungkin bagi manusia karena dilihat dari perawakan dari luarnya, mungkin bagi Tuhan. Kadang-kala pelajaran apa yang kita bisa dapat, kadang-kala kita seperti itu, aduh Tuhan saya nggak layak, saya nggak mungkin, saya begini, saya tidak bisa apa-apa. Tadi malam saya bicara kepada remaja, jangan berkata engkau tidak ada karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepada engkau. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan percaya Yesus, karunia itu sudah ada dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita mengembangkan karunia itu. Demikian juga dengan hidup kita, jangan pernah berkata saya ini tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau kita sudah pernah dengar orang berkata, hei kamu, sepertinya menyepelekan. Ingat, firman Allah berkata, Tuhan tidak pernah menyepelekan kita. Justru apa yang dianggap manusia sepele, bagi Tuhan tidak. Baca dalam 1 Korintus pasal 1, di sana kita bisa temukan apa yang Tuhan mau pakai dalam hidup kita. Kita berkata kita ini bodoh, nggak bisa apa-apa, tapi ternyata Tuhan pakai itu. Kita berkata saya ini lemah, tetapi ternyata Tuhan mau pakai kita untuk mempermalukan yang kuat, yang menganggap dirinya lebih. Seperti itu maksud firman Tuhan. Itu yang Tuhan pakai. Bahkan dalam ayat yang seterusnya, ayat yang kelima kita baca di sana, ayat yang kita sudah baca tadi, Yakobus 1 ayat yang kelima. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap apa itu? Miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kita ini sudah dipilih oleh Allah menjadi ahli waris. Jadi gak ada yang lebih dari kita. Kita itu sama. Kita
itu sudah ditentukan, bahkan Alkitab berkata bahwa masih dalam kandungan Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah tentukan kita. Hidup kita ke depannya seperti apa, tinggal kita. Sekali lagi karunia Tuhan sudah kasih bagi kita. Itu yang kita harus kembangkan, itu yang harus kita kerjakan. Tidak bisa melihat orang lebih dari kita, sedangkan dia kurang di bawah kita. Tidak bisa. Kenapa? Hati-hati. Orang yang seperti itu, Alkitab sudah bilang, dia tidak akan jadi ahli waris kerajaan surga. Orang-orang yang melihat, orang-orang yang memandang dia lebih daripada yang lain, tidak bisa. Karena orang-orang, semua manusia yang ada di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, sudah dipilih oleh Allah. Untuk apa? Menjadi ahli waris yang dijanjikannya kepada siapa? Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sekali lagi saya mengatakan bahwa orang-orang yang menganggap hina orang lain, menganggap remeh orang lain, dia tidak mengasihi Tuhan. Dia belum tahu tentang hal kasih itu. Karena berbicara tentang mengasihi dia adalah bagaimana kita tidak bisa berkata Tuhan aku mengasihi, sedangkan Alkitab berkata engkau membenci, merendahkan sesamamu, saudaramu. Tidak bisa engkau berkata aku mengasihi Tuhan. Bentuk kita mengasihi Tuhan tidak dengan kata-kata, tidak dengan ucapan, tetapi bentuk kita mengasihi Tuhan bagaimana Alkitab berkata ketika kita memberikan perhatian kepada sesama kita. Itu bentuk kita mengasihi tanpa kita berkata aku mengasihi Tuhan. Tuhan tahu engkau mengerjakan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Kasihilah sesama manusia, baru engkau berkata kasihilah Tuhan Allah. Dua hukum ini tidak bisa dipisahkan. Nah kalau cuma hukum satu yang kita pakai, enggak. Tetapi dua hukum ini harus berjalan. Mengasihi Tuhan dan sesama dalam tingkah laku hidup kita, dalam perbuatan kita sehari-hari. Roma pasal 14 ayat yang ke-10 berkata di sana, Roma pasal 14 ayat yang ke-10, tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Sebelum kita masuk pada ahli waris sesungguhnya, ini kita menghadap ini dulu, menghadap dulu pengadilan Allah. Bagaimana hidup kita di dunia? Apakah hidup kita suka mengangkat derajat orang lain? Atau kita justru menjatuhkan orang lain? Menghina, ini dikatakan, menganggap saudara kita itu lebih hina, lebih daripada kita. Kita menghadapi ini dulu. Akan diputuskan di sana, oh kau tercatat di kakak kerajaan surga. Hati-hati kalau kita tidak tercatat di kakak kerajaan surga dan dapat ahli waris. Kenapa kehidupan kita sehari-hari selama ada di dunia ini tidak mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita? Karakter Kristus adalah melayani. Karakter Kristus adalah mengasihi. Kalau dia tidak mengasihi kita, kita semua neraka. Kalau tidak dia melayani kita, kita semua neraka. Karena dua hal ini dia lakukan, mengasihi kita dan melayani kita, maka kita beroleh hidup. Namun belum sampai di sana kita. Menerima keselamatan kita sudah terima, tapi untuk masuk menerima ahli sebagai ahli waris belum. Inilah yang kita harus jalani selama kita di dunia ini. Mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita, yaitu dengan melakukan kehendak Tuhan. Kita akan melihat, kali ini saya berbicara tentang jangan saling menghakimi, jangan memandang rendah sesama kita. Jadi apakah yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari hal
Yang Tuhan tidak suka itu menghakimi, menganggap rendah orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Roma pasal 14 ayat yang pertama di sana katakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan atau ngomongin pendapatnya. Yang pertama adalah supaya kita terhindar di sana, terima orang yang lemah imannya. Sekali lagi, iman orang Kristen, orang percaya nggak sama semua. Ada yang imannya sudah kuat, tingkatan iman, ada iman yang besar, ada iman yang kurang, ada yang tidak punya iman, dan itu ada dalam Alkitab. Justru yang Tuhan temukan kepada orang yang tidak di dalam Tuhan, iman yang besar. Kepada seorang perwira, cuman perkataan yang dia mau percaya, Tuhan katakan sepatah kata saja, hamba-Mu akan sembuh. Yesus berkata, aku belum pernah jumpai iman sebesar ini. Walaupun kepada orang Israel, pilihan Tuhan. Petrus, ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus berkata, kalau engkau itu guru, suruh aku berjalan. Yesus berkata, silakan. Tetapi di tengah perjalanannya menuju kepada Yesus, di tengah jalan, dia mulai tenggelam. Yesus berkata, hai engkau yang kurang imanmu. Bahkan ketika orang banyak sedang datang mengerumuni Yesus, ada seorang berteriak, Tuhan guru tolong aku. Murid-muridnya menghalangi dia. Lalu Yesus marah kepada murid-muridnya. Yesus berkata, engkau yang tidak punya iman, seharusnya engkau sudah bisa mampu melakukan itu. Tapi ternyata engkau masih belum bisa. Jadi begini, maksudnya begini, kadar iman Kristen orang percaya itu berbeda-beda. Sebab itu apa yang Roma katakan, supaya kita terhindar dari hal untuk menghina orang, menghakimi dia, terima dia. Kita yang kuat imannya, kita terima dia. Kenapa? Karena ada banyak penyebab, alasan kenapa orang itu imannya jadi lemah. Orang yang kuat imannya belum tentu di atas terus. Ketika dihadapi masalah persoalan, kadang-kala imannya turun. Ada penyebab kenapa orang itu. Jangan hakimi, jangan ngomongin. Katanya orang Kristen, katanya dia setia, tapi masih begitu, tidak bisa. Kita nggak tahu pergumulan yang sedang dia hadapi. Kadang-kala pergumulan itu membuat iman kita mulai turun. Kadang-kala iman itu dengan persoalan membuat iman itu turun. Enggak boleh kita katakan ada begini. Yuk, terima orang yang lemah imannya. Karena ada begitu banyak alasan, ada begitu penyebab kenapa imannya bisa turun, bisa lemah. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-13. Ibrani 5 ayat yang ke-13 berkata di sana, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Yang pertama adalah mungkin dia adalah petobat yang baru, yang masih memerlukan susu. Baik kita tidak bisa paksa. Ketika dia mulai berjalan, mulai merangkak, kita tidak bisa paksa, jalan aja deh, lari-lari aja, itu ada bola, nah main bola sana. Nggak bisa. Ada tahapannya. Dia mulai merangkak dulu, belajar duduk dulu, dia coba berdiri, dan ketika dia berdiri belum langsung jalan. Dia coba satu langkah, jatuh. Jatuh. Itu diibarat iman kita. Jangan kita main penting kamu sudah di gereja, kita tidak mau tahu dia baru bertobat, dia baru jadi orang Kristen atau tidak. Tidak. Ketika dia melakukan kesalahan, kita mulai hakimi dia. Kamu ini orang Kristen seperti ini, nggak bisa. Terima
terima dia, kuatkan. Alkitab berkata, engkau yang kuat iman, kuatkan yang lemah iman. Kita lihat dulu, kenapa dia seperti itu? Oh iya, dia baru percaya Yesus. Masih banyak bimbingan yang harus kita kasih. Kita yang senior harus membimbing yang junior, kan begitu. Jangan kebalik junior, tapi ada junior justru yang membimbing yang senior. Ya, jadi tingkat kedewasaan iman kita itu harus kita lihat. Kenapa dia bermasalah? Kenapa dia ada masalah seperti ini? Karena dia baru percaya Yesus. Ini alasan yang pertama. Kita terima dia. Oh begini, kita terima pendapatnya. Dengar pendapatnya, jangan ngomongin. Alkitab bilang tadi, jangan percakapkan. Dan kita beri kekuatan, kita beri nasihat. Yang kedua, alasan kenapa orang menjadi lemah imannya. Dan itu yang harus menjadi kewajiban kita harus terima dia. Yang pertama tadi karena dia adalah pertobat yang baru, imannya masih dalam pertumbuhan, baru ditanam, bahkan belum bertumbuh. Yang kedua dalam Roma 5 ayat yang ke-12, dikatakan di sana ayat 13 maaf. Roma 5 ayat 13 ya. Bedanya. Oh ayat 12. Ibrani 5 ayat 12 maaf. Ibrani 5 ayat yang ke-12 berkata di sana, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Hal yang kedua, kenapa dia lemah imannya? Karena kurangnya pengajaran yang dia terima, kurangnya pemahaman yang dia terima tentang kebenaran itu. Karena memang banyak orang Kristen beranggap bahwa menjadi orang Kristen itu bebas dari persoalan, bebas dari masalah. Enggak begitu. Sehingga ketika dia menjadi orang percaya, orang Kristen, yang penting saya ibadah. Tetapi pemahaman yang benar tentang menjadi ahli waris itu dia belum bisa. Ketika dia diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat dia, ini nggak bisa ini. Sehingga bagaimana Yesus berkata, Alkitab berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau, ini ditinjau dari sudut waktu. Berarti berbicara ini sudah lama. Itu yang saya katakan tadi. Yang baru dan yang berkata saya sudah lama, belum tentu dengan yang baru jadi orang percaya, orang Kristen. Tetapi sesungguhnya Alkitab berkata, mau dia masuk pagi, masuk siang, masuk sore, sama. Itu Alkitab bilang, sama, upahnya sama. Tinggal bagaimana kita, itu sebabnya kita harus saling bisa menerima. Terima dia karena mungkin dia petobat baru. Yang kedua, karena imannya, kenapa imannya lemah? Karena kurangnya pengajaran, pemahaman tentang firman yang menjadi asupan rohani imannya. Kurangnya pemahaman, kurangnya kebenaran yang masuk dalam dirinya. Sehingga sesungguhnya kebenaran itu masuk dalam hidupnya, memproses dirinya, dia kewalahan sendiri. Nah itu juga jangan kita hakimi. Amin. Nah itu juga jangan kita anggap remeh. Dia, ajak dia, kita yang kuat imannya. Yuk, kenapa? Ada apa? Bukankah itu adalah satu komunitas terbangun, adalah gereja yang benar? Saling membangun, saling menguatkan, saling memberi motivasi. Itu. Yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa
imannya menjadi lemah. Dan itu yang harus kita terima dia. Saya sudah sempat sentil tadi berbicara tentang bagaimana seorang Petrus. Matius 14 ayatnya yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Matius 14 ayat 30 berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya ambil di sana tentang kata bimbang di sana. Yang kedua, yang ketiga, kenapa orang kadang-kala imannya lemah, imannya menjadi kurang? Karena mungkin dia sedang menghadapi banyak sekali tekanan, banyak sekali masalah sehingga dia menjadi orang yang bimbang. Sebetulnya dia sedang berjalan menuju kepada Yesus. Dia coba terus berjalan dan berjalan. Namun semakin dia dekat dengan Yesus, semakin tekanan itu besar. Petrus ketika dia turun di atas perahu, dia belum rasa angin, belum dia rasa itu air laut mukul kakinya, belum. Berbicara tentang perjalanan, kita masih perlu susu, masih perlu makanan bubur, belum merasa apa-apa, masih senang dia, masih happy dia terima Yesus. Semakin dia jauh berjalan, sehingga dikatakan semakin dia dekat dengan Tuhan, dia mulai rasa masalah ini kok makin berat, ini kok angin makin kenceng, ombak kok makin kenceng, air yang mukul kakinya ini makin kenceng, mulai bimbang dia. Yang dia tahu itu masalah buat dia, persoalan buat dia, sehingga dia mulai bimbang. Dia mulai ragu dengan Tuhan, padahal sudah mendekat dengan Tuhan, padahal sudah sampai kepada Yesus, tetapi dia mulai ragu, dia mulai bimbang. Yakobus berkata, orang yang bimbang, orang yang ragu, jangan harap dapat apa-apa. Enggak. Karena kalau perjalanan iman kita, perjalanan Kristen, perjalanan hidup kita di dalam Tuhan seperti itu, kita sudah mendekat dengan Tuhan. Bukan berarti semakin dekat dengan Tuhan persoalan itu semakin habis. Enggak, makin besar. Semakin kita dekat dengan Tuhan, masalah itu semakin besar buat kita. Bukan makin berkurang, bukan makin kecil, tapi makin besar. Karena itu akan menguji kualitas iman kita kepada Tuhan, menguji kualitas kepercayaan kita, rohani kita kepada Tuhan. Sampai di mana kekuatan imanmu kepada Tuhan? Apakah dengan persoalan masalah kita lemah iman, akhirnya kita tinggalkan Tuhan? No. Tapi saya percaya bagi kita anak Tuhan, gereja Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan, semakin banyak pergumulan, maka kita akan terus berjalan dengan kekuatan Tuhan. Petrus ini menjadi gambaran bagi kita. Jangan pernah bimbang. Nah, orang-orang yang inilah yang menghadapi persoalan mulai bimbang, ini kita ambil, kita tarik. Hei, percaya Yesus itu tidak pernah tinggalkan. Masalah itu tidak membuat kita binasa. Yang membuat kita binasa karena masalah kita tanam dan kita tidak mau keluar dari masalah itu. Masalah itu membawa kita kepada level lagi, kepada tingkatan lagi, naik tangga lagi. Seperti bayi, dia berjalan, dia berlari menuju kepada kedewasaan. Itu masalah. Kalau tidak ada masalah bagaimana? Enak yang dia dengar. Oh iya, jadi orang Kristen seperti ini. Enak orang itu ketika dengar kita boleh cakapkan hal rohani kepada dia, dan di sana akan terbangun imannya. Jangan justru kita berkata, ingat, kamu dilihat dari segi lamanya kamu ikut Tuhan, harusnya kamu kuat dong. Kok kamu jadi begini? Enggak, jangan. Kita bangun imannya, kita kuat kembali imannya, supaya menjadi orang, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tadi menjadi hakim buat dia.
kita akan terhindar di sana, percaya. Karena kita tidak melihat latar belakang dia, kita tidak melihat kedudukan dia, kita tidak melihat dia seperti apa. Tetapi ketika kita melihat seperti Kristus melihat, kita ini sama. Enggak ada beda, kita ciptaan. Kamu ada hidung, saya punya hidung. Kamu punya mulut, saya punya mulut. Namun beda, ada yang tinggi, ada yang tinggi ke dalam. Begitu kan? Tapi semua ada hidup. Sama, enggak dibeda-bedakan. Bahkan ketika dia ciptakan, dia berkata, indah sekali. Sehingga dia berkata, engkau berharga di mataku. Engkau mulia di mataku. Itu sebabnya orang-orang yang berharga, kita-kita yang berharga, jangan kita turunkan harganya. Karena kita menganggap kita lebih dari dia. Amin. Haleluya. Tetapi kebenaran firman Tuhan datang, kita menegaskan kita bahwa kita ini sama. Jadi supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu, ini yang saya bisa sampaikan kepada kita. Biarlah terus kita membangun dalam kesimpulan firman Tuhan saat ini, untuk kita terhindar selain dari 3 hal yang saya sudah katakan tadi. Melihat sesama kita, kenapa dia seperti ini, kenapa dia seperti itu, mungkin dia seperti itu. Itu yang harus kita bangun supaya kita terhindar di sana. Dan kesimpulannya, bangun terus karena tujuan kita, arah kita pada kerukunan dan saling membangun. Arahkan tujuan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sama-sama kita mengarahkan tujuan kepada kerukunan dan saling membangunlah kita. Roma 14 ayatnya yang ke-19 berkata, baca bersama-sama satu ayat ini, 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita belajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itu yang harus kita kejar. Kita tidak kebetulan ditempatkan di tempat ini. Kita tidak kebetulan kita berada di proses di tempat ini. Tujuannya ini yang harus kita kejar, yang mendatangkan damai. Sehingga ketika kita ketemu dengan satu, puji Tuhan. Nah kalau kita sudah menaruh sesuatu kepada yang satu, kita ketemu, dia lalu. Kenapa sih saya harus ada di sini, ketemu dengan dia? Nah itulah proses Tuhan. Engkau jangan lari, karena itu sedang mengikis egois emosimu, supaya menjadi orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Engkau kejar damai sejahtera, saling membangun di dalam satu komunitas. Maka kita akan terhindar dari hal saling merendahkan orang lain, apalagi menghakimi. Karena menghakimi itu bukan tugas kita. Kita aja nanti dihakimi kok, kita mau menghakimi mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi firman Tuhan datang kepada kita, biarlah kita saling membangun. Yang lemah, yang kuat, kuatkan yang lemah. Supaya kita terus berjalan bersama. Pelayanan akan ringan ketika kita sama-sama memikul beban itu bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan saya percaya berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus ada dalam hidup kita. Karena dia terus akan merubah setiap pola pikir pandangan kita tentang kebenaran. Supaya kita akan melihat juga yang ada di sekeliling kita sama. Bahkan kalau kita bisa berkata dia lebih daripada saya. Ketika kita berkata dia lebih daripada saya akan termotivasi, saya harus sama seperti dia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima saat ini. Biarlah menjadi satu motivasi bagi kami mengikut Tuhan
bukan sekedar kami mengikut menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, tapi betul-betul kami mau kejar karakter kami menjadi sama seperti karakter Kristus yang terbangun dalam dirinya, itu saling mengasihi, tidak memandang muka, tidak memandang orang lain itu dengan memandang dia kurang. Tetapi biarlah pandangan kami dalam pengajaran saat ini Tuhan membawa kami, membentuk kami menjadi orang Kristen, orang percaya yang betul-betul mau hidup rukun, mau hidup saling membangun antara satu dengan yang lain. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin ada di antara kami yang sudah mulai menganggap sepele orang lain, yang mungkin sudah menganggap rendah orang lain, yang menganggap diri saya lebih daripada dia, ampuni kami Tuhan. Yang saya mau kejar adalah menjadi ahli waris surga Tuhan. Karena Tuhan sudah persiapkan kami menjadi ahli-ahli kerajaan surga, ahli waris kerajaan surga. Biarlah itu yang kami mau kejar, sehingga damai yang terbangun dalam hidup kami terus akan bawa dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati kami yang menghadapi persoalan masalah yang besar. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, sehingga lewat perkara, lewat persoalan masalah itu membuat iman kami semakin kuat, membuat rohani kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya orang-orang yang ada di sekitar kami yang Tuhan sudah taruh bagi kami, itulah orang-orang yang akan saling membangun, saling menguatkan, saling memotivasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sekali lagi, meteraikan itu dalam hidup kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sama ini. Kami bersyukur kami sudah terima firman-Mu. Untuk syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, semuanya terberkati dengan firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan membawakan korban persembahan yang kedua untuk pembangunan gereja. Mari semuanya bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dan untuk selanjutnya Tuhan, kami akan membawakan korban persembahan yang kedua Tuhan untuk pembangunan rumah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami Tuhan dapat berkenan selalu di hadapan-Mu ya Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ramli Kawatu yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati untuk pelayanan, keluarga dan untuk pekerjaannya. Dan terima kasih juga untuk segenap yang melayani dan jemaat yang telah hadir, sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan dalam seminggu ke depan. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah komsel.
Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Hari Sabtu tanggal 19 Juli akan diadakan diakonia YMB dan sekolah minggu, dan ibadah YMB akan diadakan kembali minggu depan. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Nah, kita mau mengasih informasi bahwa YMB bakal ditiadakan minggu depan. Kenapa? Karena 19 Juli kita bakalan ada diakonia YMB dan juga sekolah minggu untuk membagikan bansos kepada warga Ciansana. Dan catat waktunya, jam 8 kita bakalan packing dan jam 9 kita bakalan berangkat. Bener banget nih, tapi setelah itu jangan langsung pulang ya teman-teman, karena kita bakal ada fellowship dan juga makan bareng. Jadi, jangan lupa datang ke acara diakonia minggu depan. Iya. Kegiatan ini akan diadakan selama 9 kali, sesuai jadwal di bawah ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan acara donor darah kita berjalan dengan baik dan lancar. Berikut kami tampilkan cuplikan videonya, selamat menyaksikan. Kau yang satukan kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan tata-Mu. Kau yang satukan kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan tata-Mu. Aku dan seisi rumahku berjalan di dalam kebenaran-Mu, bersatu hati memuji-Mu selamanya, menceritakan kebesaran-Mu. Oh yeah. Kau yang satukan kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan tata-Mu. Aku dan seisi rumahku berjalan. Demikian untuk pengumumannya, mungkin ada tambahan dari Bapak Ramai? Tidak ada. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua untuk bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Ramai terpimpin dalam doa penutup. Bertepuk kepala kita berdoa. Bapa di surga, di akhir ibadah kami saat ini percaya kami sudah diberkati Tuhan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan yang besar daripada Engkau. Kemerdekaan yang dari Tuhan kami boleh bawa dalam hidup kami. Dan kami percaya juga setiap apa yang kami sudah bawa di tempat ini, persoalan masalah, kami percaya masalah persoalan sudah dilepaskan oleh kuasa kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama untuk Bapak Ibu Gembala yang saat ini tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, doa kami, biarlah penyertaan Tuhan menyertai keluarga hamba-Mu Bapak Ibu Gembala,
sehingga ketika mereka kembali lagi di tempat ini, kami boleh bersama-sama lagi dengan Bapak Gembala untuk kami menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap pergumulan umat-umat-Mu, bergumul untuk keluarga, bergumul dalam usaha, pekerjaan, apapun yang mereka sedang gumulkan saat ini. Ada Tuhan, ada jalan keluar yang memberi kemampuan kepada mereka, sehingga menjadi umat-umat yang kuat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Engkau, tetap taat melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi berkati umat-umat-Mu yang ada, berkati mereka semuanya. Kami bersama berdoa juga untuk setiap program kerja yang ada di tempat ini. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Minggu yang akan datang Tuhan, Dana YMB akan berdiakonia di desa Ciangsana. Tuhan tolong segala persiapan yang sudah disiapkan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Jadi teranglah, jadi berkat seluruh umat-umat jemaat Tuhan GPDI Kota Wisata ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembangunan gereja yang ada yang sedang berlangsung saat ini. Tuhan berkati Tuhan, para donatur, para sponsor yang ada, diberkati usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Bahkan kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini diberkati pekerjaan usaha kami, sehingga sama-sama kami terus menjadi penopang-penopang dalam pembangunan gereja yang ada, sehingga pembangunan ini boleh terselesaikan dengan baik. Kami boleh gunakan semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bangsa Indonesia ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, pemimpin kami dari pusat sampai kepada RT RW, bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang ada. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, pemimpin kami, taruh roh takut akan Engkau, sehingga mereka Tuhan melayani kami masyarakat dengan baik, menjadi bangsa yang lebih baik lagi, lebih menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada dalam melayani mengiringi Engkau. Tuhan, jadikan kami saksi-Mu, jadikan terang-Mu dimanapun kami berada, sehingga kebenaran firman Tuhan terus disampaikan, dikumandangkan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tahu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah kami akan datang, untuk bersama-sama kami memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kuasa penyertaan Tuhan menyertai kami, memimpin kami, sehingga kami boleh tiba dengan keadaan yang sehat, bahkan diberkati Tuhan. Bahkan kami melanjutkan segala aktivitas kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini, dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Kristus, terima dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, terus tetap tinggal menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami memuji kebesaran-Mu.